Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu metode penelitian sistem jasa laundry pada Zalaundry yang disusun oleh saya Maulidia. Saya Arsitri Novia Aryani. Saya Hana Miri Rizka. Saya Muhammad Sazali Aritama. Saya Weli. Kami akan membahas yaitu latar belakang. Di zaman modern ini adanya kecenderungan gaya hidup praktis dan menyerahkan urusan cucian pada laundry untuk meringankan pekerjaan manusia, selain karena perubahan gaya hidup juga karena tujuan kesibukan yang memakan waktu dan tenaga. Jasa laundry pada intinya membuat sebagian orang yang tidak punya waktu untuk menyelesaikan urusan mencuci. Pada saat ini, meskipun ada pengolahan data yang terkomputerisasi namun belum sepenuhnya optimal, sehingga pengolahan data kurang maksimal untuk mengikuti zaman semakin maju ini. Perusahaan atau investasi harus siap untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sistem inovasi dengan basis komputer. Dengan demikian, sistem yang sudah terkomputerisasi memudahkan mengakses dan mencari data maupun informasi. Komputerisasi sistem merupakan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada pada perusahaan ini, serta dengan sistem yang terkomputerisasi dapat tercapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien dan menunjang aktivitas pada perusahaan ini. Contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bisa kita gunakan sehari-hari ada internet. Dengan seiring berkembangnya zaman, usaha yang berkembang menggunakan internet diharapkan bisa menghemat waktu dan efisien dalam mencatat proses transaksi laundry. Metode penelitian. Metode penelitian yaitu proses penelitian merupakan prosedur penelitian menghasilkan deteksi yang berupa ucapan, tulisan, perilaku yang dapat digunakan, dan peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti, yaitu kehadiran peneliti ini mutlak diperlukan. Peneliti merupakan alat pengumpulan data utama. Kedudukan peneliti kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan rencana pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, dan pada akhirnya dia menjadi pelopor hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti bekerjasama dengan konsumen yang ada pada Haji Muksin. Penelitian selaku instrumen utama kunci pada lokasi agar dapat berhubungan dengan informasi dan dapat digunakan. Lokasi peneliti yaitu yang berupa berada di pada Haji Muksin, Komplek Gria Husada B2 Kuburaya. Lokasi ini tetap sebagai lokasi peneliti dengan alasan karena belum adanya data yang terkomputerisasi di tempat laundry tersebut dan menyebabkan terlalu lama dalam transaksi dan mencatat pemasukan di tempat laundry itu. Sumber data merupakan menurut Sigmund Suhirmin aslinya adalah sumber subjek dari mana yang diperoleh, maka sumber data adalah dari mana dia didapatkan. Pembeli baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data Premier. Sumber data dibagi dua, yaitu sumber data Premier dan sekunder. Data Premier yang diambil dari sumber pertama di lapangan, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari sumber kedua, lapangan. Dari pengumpulan data yang akan dilanjuti oleh teman saya Hana Miri Rizka. Baik, saya Hana Miri Rizka akan menjelaskan sedikit tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah data yang akan digunakan menyesuaikan dan menciptakan objek studi. Apabila penelitian terbentuk kasus-kasus, maka pengumpulan data dengan menggunakan jenis metode kualitatif. Ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi informan. Observasi adalah sebagai pengamat atau pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam artian luas, observasi sebenarnya tidak hanya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi digunakan untuk mengamati bagaimana di tempat tersebut dapat berkomputerisasi dengan cepat. Adapun dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam metode dokumentasi ini, peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap foto-foto, data-data manual yang ada di dalam diri dan dikomputerisasi. Analisis data. Analisis data salah satu cara yang digunakan terkumpul secara sehingga dapat kesimpulan deskriptif analisis, prosedur atau cara memecah masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek. Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut: 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pengumpulan data, 3. Tahap analisis data. Dalam tahap persiapan, peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan komputerisasi. Setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing, peneliti melanjutkan kepada tahap pengurusan surat-surat izin yang telah digunakan peneliti. Tahap pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data yang di lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada objek penelitian, sehingga dari data-data yang didapatkan, peneliti dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan komputerisasi. Tahap analisis data, peneliti menyusun dan menganalisis semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci serta mendalam data tersebut dapat dilihat. Dan tahapan terakhir yaitu tahap laporan. Tahap ini merupakan tahapan terakhir penelitian yang telah dilakukan. Membuat laporan tertulis dari hasil penelitian. Oleh teman saya. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Sumber daya tersebut bekerja sama menuju tercapainya suatu tujuan tertentunya yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sistem-sistem yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan, luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran atau tujuan. Pelayanan jasa laundry. Pelayanan jasa laundry adalah sebuah bisnis yang berkaitan dengan jasa pencucian pakaian dengan mesin cuci maupun mesin pengering otomatis dan cara pembersih serta pewangi khusus. Bisnis ini menjemur di kota-kota besar yang banyak terdapat rumah kos, rumah kontrakan di mana penyewaan kos atau kontrakan tak sempat, ataupun bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri dikarenakan kesibukan sebagai mahasiswa maupun pekerja. Kombinasi antara layanan murah dengan layanan cucian setrika berkembang lebih kreatif lagi dengan munculnya laundry kiloan, yaitu laundry biasanya dengan harga yang dibayarkan berdasarkan hitungan kilogram, bukan per potongan pakaian. Inilah bisnis yang sangat pesat pada masa sekarang, di mana banyak sekali sekitar
Kita pelayanan jasa laundry kiloan dan tidak sedikit orang yang memanfaatkan pelayanan jasa laundry tersebut. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tujuan perusahaan. Laundryza merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pencuci pakaian yang berlokasi di Jalan Arif Adi Makin Kompleks Ria Sana LB2. Itu akan menerangkan tentang sejarah, instansi dan struktur organisasi yang ada di Indonesia. Memasuki zaman yang semakin berkembang dalam hal teknologi dan sistem informasi menjadikan sebuah peluang ini banyak diminati. Sekarang ini komputer sangat memegang peranan penting dan tidak menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dengan komputer, semua pekerjaan khususnya kegiatan usaha sifatnya seperti proses penerimaan barang, proses transaksi pembayaran, proses penyerahan barang dan proses laporan transaksi per bulan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu penulis merancang suatu program komputer dengan maksud untuk mengubah kegiatan usaha pelayanan jasa laundry yang sebelumnya dijalankan secara manual dengan cara mencatat data dalam media kertas yang kemungkinan kesalahan dan kecurangan dapat terjadi dan dapat merugikan perusahaan menjadi sistem yang terkomputerisasi di mana dapat mempermudahkan pekerjaan karyawan dalam mencatat dan pengecekan sehingga menjadi lebih mudah. Baiklah, selanjutnya, sejarah perusahaan. Bisnis laundry merupakan bisnis rumahan yang belakangan ini sedang marak. Usaha laundry merupakan salah satu bentuk usaha yang cukup menjanjikan di era serba cepat. Kebutuhan manusia akan waktu sangat diperlukan keefektifan. Kita mengelola dan memanajemen semua aktivitas rumah tangga, membuat masyarakat ingin serba praktis. Kehidupan warga kota yang disibukkan rutinitas pekerjaan dan beberapa aktivitas membawa peluang besar bagi wirausahawan laundry. Banyak warga yang dipusingkan dengan pakaian menumpuk dan tidak kering. Tidak ada waktu untuk mencuci dan membantu pulang kampung. Aktivitas sehari-hari seperti mencuci baju, tidak semua menyempatkan diri untuk mencuci. Apalagi mahasiswa yang saat ini tugas kuliah dari dosen yang bertumpuk-tumpuk membuat mereka enggak untuk mencuci dan lebih mempercayakan kepada jasa tukang cuci atau pengusaha laundry dengan alasan menghemat waktu dan agar lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Selera warga kota yang menginginkan bajunya bersih, rapi, dan wangi dalam sekejap. Jadi celah bisnis mengurungkan. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan gambar sistematis tentang hubungan kerjasama antar sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan bersama. Adapun struktur organisasi yang dimiliki Zalundry yaitu seperti gambar di bawah ini. Struktur organisasi Zalundry berikut fungsinya: pemilik mengawasi dan mengembangkan dan mengelola laundry. Bagian administrasi bertugas menerima barang dari pelanggan, melakukan transaksi pembayaran, dan membuat laporan harian. Bagian operasi bertugas untuk membantu mengawasi dan bertanggung jawab atas bagian pencucian dan bagian setrika. Bagian pencuci bertugas mencuci barang pelanggan. Bagian setrika bertugas untuk menyetrika dan merapikan barang yang telah selesai. Yang proses bisnis sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan mengenai sistem pelayanan jasa pada Laundryza. 1. Proses penerimaan barang. Pelanggan datang ke Laundryza dengan membawa barang-barang yang akan dicuci ke bagian administrasi. Bagian administrasi menghitung dan menyortir barang cucian berdasarkan jenis barangnya dan mencatat data barang ke dalam nota sebanyak 3 rangkap. Dilengkapi dengan keterangan nama pelanggan, tanggal penerimaan barang, tanggal pengambilan barang, dan harga jasa laundry.
nota biru diserahkan ke pelanggan, nota berwarna putih disimpan di arsip, nota putih dan nota berwarna hijau diserahkan ke bagian operasi untuk disortir kembali. Bagian operasi menyerahkan barang yang telah disortir ke bagian pencucian dan bagian setrika untuk proses cleaning. Dan setelah proses cleaning selesai, barang bersih dan nota hijau diserahkan kembali ke bagian administrasi. 2. Proses pembayaran. Pada proses ini, pelanggan bisa melakukan pembayaran pada saat akan melakukan laundry maupun pada saat pengambilan barang yang telah selesai dicuci dan melakukan pembayaran sesuai harga yang telah tercantum pada nota biru di bagian administrasi. Berdasarkan nota biru, bagian administrasi melakukan pengecekan ulang pada data nota putih yang disimpan di arsip nota putih. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, bagian administrasi menyimpan nota biru di arsip pembayaran dan menyerahkan barang-barang yang telah di-laundry beserta nota putih sebagai bukti pembayaran ke pelanggan. 3. Proses pembuatan laporan berdasarkan nota berwarna biru yang disimpan di arsip pembayaran. Bagian administrasi membuat laporan transaksi harian dan membuatkan rekap laporan transaksi harian yang nantinya akan dibuat menjadi laporan bulanan dan diserahkan ke pemilik laundry. Selanjutnya, silahkan teman saya. Kesimpulan berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan berdasarkan analisis, desain, dan implementasi perangkat lunak dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu 1. Sistem yang dibangun setidaknya dapat lebih mudah pemilik usaha laundry untuk memantau proses bisnisnya dan membantu dalam mengambil keputusan. 2. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem informasi ini dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari kelompok kami presentasinya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.